Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Pendidikan Agama dalam Perspektif Multikultural di Indonesia. Bismillah. Sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, pendidikan agama Islam dilaksanakan di sekolah-sekolah. Pelaksanaan pendidikan agama Islam itu adalah implementasi dari Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Landasan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 yang menjelaskan tentang kedudukan agama di negara Republik Indonesia. Adapun pendidikan pembantu semangat persatuan yang pertama adalah masyarakat majemuk. Yang mana masyarakat majemuk Indonesia adalah masyarakat majemuk baik dipandang dari sudut geografis, etnis, ras, budaya maupun agama. Dipandang dari sudut geografi, masyarakat Indonesia tersebar di seluruh Nusantara yang tinggal di pulau-pulau besar maupun kecil yang jumlahnya sekitar 17.000 pulau. Masyarakat majemuk dipandang dari satu sisi adalah kekayaan khazanah bangsa, akan tetapi bisa menjadi ancaman apabila tidak bisa merawatnya dan akan berakibat menimbulkan disintegrasi bangsa yang serius, seperti beberapa peristiwa yang terjadi di Ambon, Kalimantan atau Sampit, Sulawesi, yaitu di Poso. Kemudian yang kedua, pendidikan untuk pembentukan semangat persatuan, yaitu pendidikan agama Islam di Indonesia. Pendidikan agama adalah bagian yang integral dan menyatu dengan pendidikan nasional. Sejak awal Indonesia merdeka telah mulai dilaksanakan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri. Pada tahun 1946, BPKNIP, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, mengusulkan kepada pemerintah agar di sekolah-sekolah dilaksanakan pendidikan agama. Usul tersebut dianggap positif oleh pemerintah. Maka dilaksanakanlah pendidikan agama di sekolah dengan melihat secara langsung dua kementerian, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Sebagaimana sekarang juga begitu, dilihat dari dua posisi juga, dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Setidaknya ada 3 fase perkembangan pendidikan agama di sekolah. Yang pertama adalah pada tahun 1947 sampai 1965. Pada fase ini pendidikan agama kelihatannya masih bersifat fakultatif, dengan indikasinya bahwa ada statement dalam undang-undang tentang dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kemudian sangat berbeda halnya dengan fase kedua, yaitu pada tahun 1966 sampai 1990. Pada fase ini adalah era Orde Baru, yang mana PKI, Partai Komunis Indonesia, dibubarkan dan sekaligus juga melarang ideologi komunis di Indonesia. Fase ketiga yaitu pada tahun 1990 sampai sekarang ini. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada fase ini status pendidikan agama semakin kuat. Pendidikan agama masuk dalam sistem pendidikan nasional lewat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU Nomor 2 Tahun 1989 dan UU Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian pada pendidikan agama Islam ini, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan tentang pendidikan agama itu pada pasal 12, yakni setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh saudara Ilhamdi tadi. Kemudian pendidikan multikultural.
apa itu pendidikan multikultural? Masih belum seragam di antara para pakar. Ada 3 hal pengertian pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan yang menawarkan ragam model dalam keberagaman budaya dalam masyarakat. Yang ketiga, pendidikan yang membentuk sikap siswa untuk menghargai keberagaman budaya dalam masyarakat. Kemudian, Tiller mengemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat. Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat yang multikultural adalah mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan. Model multikulturalisme sebuah masyarakat dilihat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut, yang coraknya seperti mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar yang mempunyai kebudayaan seperti mosaik tersebut. Baik di tengah arus globalisasi yang tidak boleh akan muncul masyarakat global. Kehidupan masyarakat sudah jelas akan memunculkan masyarakat pluralis. Agar kehidupan pluralis tersebut tetap berada pada suasana keharmonisan. Kemudian kita masuk kepada hubungan pendidikan agama dan pendidikan multikultural. Bagaimanakah hubungan di antara variabel di atas, yaitu pendidikan agama dan pendidikan multikultural? Baik, pendidikan agama seperti yang telah banyak ditulis oleh para pakar di bidangnya adalah upaya yang dilakukan untuk membentuk peserta didik sesuai dengan kepribadian yang diinginkan agama tersebut. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami tentang multikultural dalam beragama. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.